Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan di sini mengawali segala aktivitas tugas kerja kita di sepanjang hari ini, mari kita membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan Allah kita. Kita masuk dalam ibadah Renungan Harian Keluarga di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada dalam satu persekutuan beribadah kepada Tuhan. Di saat ini mengawali setiap aktivitas tugas kerja kami. Di sepanjang hari ini kami mau membangun hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saat ini kami ada dalam ibadah Renungan Harian Keluarga. Dan tentunya Tuhan, dalam ibadah ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya senantiasa Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan memberlakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang kedua. Sekali lagi dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 61 ayat yang kedua berkata demikian. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni Hari Pembalasan Allah. Nah, keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita ini berbicara tentang Hari Pembalasan Tuhan. Tema ini memberikan kesan mengerikan bila hal ini terjadi. Karena ketika berbicara tentang pembalasan, berarti itu adalah sesuatu akibat atau dari apa yang kita lakukan. Sebab siapa yang akan tahan dan sanggup kalau Tuhan membalas atau menghukum? Pasti tidak ada yang akan sanggup menahan dan menantang akan apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah Tuhan Allah membalas? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita orang Kristen. Bukankah kita dididik dengan iman untuk tidak membalas perbuatan orang lain? Kita harus mengasihi orang lain. Bahkan ada dalam pembacaan dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Lalu kenapa Tuhan Allah memberikan perintah demikian? Seperti kata firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, jika Allah membalas, apakah kita juga boleh membalas perbuatan jahat orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja tidak demikian maksud dari pembalasan Tuhan ini. Makna dari kalimat pembalasan Tuhan hendaknya dimengerti dan dipahami dalam konteks perikop di saat ini. Di ayat kedua ini memperlihatkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita bahwa hari pembalasan Tuhan itu dihubungkan dengan tahun rahmat Tuhan dan menghibur semua orang yang berkabung. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan Nabi ini pertama-tama adalah pemberitaan kebebasan. Jadi pembalasan yang dimaksudkan dalam pemberitaan di sini adalah pemberitaan tentang kebebasan. Di Israel, tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun ini disebut tahun penghapusan utang, di mana orang-orang Israel yang memiliki hutang-hutang pada saat itu dibebaskan atau dilepaskan dari hutang piutang.
Para budak dibebaskan dan mereka yang tertawan mendapat kembali kemerdekaannya. Itulah yang dimaksudkan tahun rahmat atau tahun Yobel di Israel. Konteks pada saat itu. Ini adalah hukum Tuhan yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Tapi bila ada yang melawan keputusan Allah dan tidak melaksanakan apa yang merupakan kehendaknya, maka Allah pasti murka dan akan menghukum kita. Benar, dalam kekristenan tidak mengenal tentang karma atau pembalasan itu sendiri atas apa yang kita perbuat. Tetapi yang lebih dikenal kita yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika kita menabur hal yang baik, maka hal baik pulang yang akan kita terima dan kita nikmati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah makna hari pembalasan Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini. Pembalasan Tuhan tidak semata-mata berbicara tentang murka atau berbicara tentang penghukuman Allah. Tapi yang utama agar umat Tuhan saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati hubungan bersama yang sederajat, harkat dan martabatnya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan hari ini memberikan peringatan yang jelas dan tegas bagi kehidupan pribadi saya dan saudara-saudara, dan juga bagi keluarga-keluarga Kristen di luar sana, bahwa setiap orang wajib memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan yang mulia dan sederajat. Di mata Tuhan kita tidak pernah dibeda-bedakan. Kita sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan tentunya Tuhan juga mengasihi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kekayaan, jabatan atau kekuasaan yang digunakan secara bebas dengan semena-mena untuk menekan atau untuk menindas kaum minoritas yang berbeda suku, ras, agama, dan kita menekan atau menindas mereka-mereka yang lemah serta mereka yang miskin. Janganlah demikian. Tuhan tidak menghendaki hal-hal yang demikian. Atau atas nama kebebasan kita mendiskriminasi kelompok orang yang lemah. Janganlah demikian. Jangan bertindak diskriminatif kepada orang lain. Ingat bahwa Tuhan Maha melihat dan tidak ada yang lepas dari hukuman atau pembalasan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, panggilan kita adalah panggilan untuk membebaskan, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengucilkan, mendiskriminasi, dan menindas kaum marginal yang lemah. Penghukuman dan pembalasan adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan Allah. Itu yang harus kita tekankan dan harus kita garis bawahi. Bahwa pembalasan itu ada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan Allah. Jadi tidak ada kita manusia yang menghakimi sesama kita atau membalas perbuatan orang lain. Sekalipun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita, maka jangan kita melakukan hal yang tidak baik juga kepada mereka. Melainkan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga ketika kita menyakiti orang lain, maka kita juga merasa tersakiti karena kita melakukan hal-hal yang demikian kepada orang lain. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi tugas kita lewat pesan dari firman Tuhan ini? Tugas kita adalah memberitakan, menyampaikan, memperjuangkan kebebasan itu. Di Israel tahun Rahmat Tuhan ini adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun ini disebut tahun penghapusan hutang. Para budak dibebaskan dan mereka yang tertawan mendapat kembali kemerdekaannya. Inilah hukum Tuhan yang harus ditaati, dituruti, dilaksanakan dengan benar oleh setiap orang-orang Israel dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Seperti pembacaan kita di minggu yang berjalan di kemarin hari,
menyatakan bahwa kita harus taat pada titah Allah. Itu ketika kita mampu hidup tekun kepada Tuhan, taat pada perintah Allah, melakukan titah-titahnya, maka kehidupan kita benar-benar menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, sebagai manusia, kedagingan itu seringkali merasuki kehidupan kita. Hawa nafsu, hal-hal negatif itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita sering melanggar, kita sering tidak setia, tidak taat, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang sebenarnya kita telah tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa konsekuensi? Apa yang akan kita terima bila ada yang melawan keputusan Allah, bila ada yang melanggar perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya? Tentu saja benar bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha mengampuni, tapi Dia juga adalah Allah yang maha cemburu, dan Allah pasti murka dan akan menghukum setiap orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama, hal yang salah, dosa yang telah terbelenggu di dalam diri, melakukannya secara terus-menerus tanpa hidup di dalam pertobatan, maka Tuhan pasti akan memberikan hukuman kepada setiap kita. Tapi itulah kedaulatan Tuhan Allah. Bukan saya, bukan saudara-saudara yang berhak untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang melawan kehendak Tuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, inilah makna dari pembalasan Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa yang utama, bahwa pembalasan Tuhan itu berarti umat Tuhan saling menjaga dan menghargai hubungan sesama manusia. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih untuk ibadah renungan harian keluarga di pagi hari ini. Dan tentunya Tuhan mengawali setiap aktivitas kami ingin ada komunikasi denganmu, dan tentunya lewat komunikasi itu kami terjalin hubungan yang baik. Kami mau berserah kepada Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami, sehingga dalam kami melakukan setiap tugas kerja kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami dapat melakukannya dengan baik, bertanggung jawab, dengan jujur, dan terlebih daripada itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu benar-benar menjadi berkat bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, bahkan juga kami dapat mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami setiap hari. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami hendak mendoakan Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bu Pendeta Silvana Lili Marlin Kaunang Tuaidan, Magister Teologi, bersama dengan seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 27, seluruh jemaat yang ada. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap komisi kerja, pegawai, kostor yang terus memberi diri dalam kepelayanan, mempermuliakan nama Tuhan di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Tuhan mampukan kami semua dalam kerja pelayanan ini, berikan hati yang tulus, hati yang melayani, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus menolong, menjaga, menuntun kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu boleh mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati juga setiap kerja kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan, biar kiranya itu boleh mendatangkan berkat bagi kami, dan ajar-ajarlah kami untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tentunya segala sesuatu yang kami berikan itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu atau siapapun yang menonton akan
video ini, biar kiranya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah iman Tuhan kuatkan, mereka yang butuh penghiburan Tuhan hiburkan, dan ketika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, tentunya kami juga hendak mendoakan bagi kami semua yang melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kami, melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Berkati juga tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan yang terus berusaha, bekerja untuk menyiapkan renungan harian keluarga, bahkan juga hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam multimedia di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Mampukan mereka Tuhan, berikan sehat kuat bagi mereka, sehingga dalam kerja pelayanan mereka semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang sementara dalam pemulihan, Tuhan jaga lindungi mereka, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biar itu semua kesehatan, kekuatan yang baru boleh mereka nikmati, kesembuhan terlebih daripada itu boleh mereka nikmati, dan mereka boleh kembali lagi beraktivitas, melakukan tugas kerja, bahkan juga boleh bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan peribadatan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup, seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga hari ini, dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share video ini sehingga semakin banyak orang yang terberkati lewat video-video yang ditayangkan di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dan tentunya jangan lupa juga di-subscribe YouTube channel ini sehingga teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih selalu mendapatkan update terbaru dari setiap video-video yang diupload di channel YouTube. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.